Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-52. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membaca keterangan dari penulis yang berkaitan dengan al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita bacakan penjelasan dari penulis tentang bahwasanya Al-Quranul Karim, dia adalah kalam Allah. Dia adalah firman Allah Ta'ala, yang mana kalam Allah Ta'ala merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran tidak boleh kita katakan bahwasanya dia adalah makhluk. Bahkan Al-Quran adalah kalamullah, dan dia merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kali ini kita akan melihat Syekh rahimahullah Ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia merupakan sifat Allah Ta'ala. Maka Syekh menambahkan penjelasan tentang masalah sifat, terkhusus ini sifat kalam ini. Maka beliau menjelaskan atau memberikan pertanyaan, hal sifatul kalami dzatiyatun aw fi'liyatun? Apakah sifat kalam itu adalah sifat yang dzatiyah ataukah sifat fi'liyah? Nah, tentang hal ini, yaitu tentang sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, sebelumnya telah kita pelajari pada bab al-imanu billah, bab tentang keimanan kepada Allah Ta'ala, khususnya tentang iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua, sifat dzat dan sifat fi'il, ya, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya. Sifat dzat yaitu sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Ta'ala, yang tidak terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan masyiah, yaitu kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti misalnya sifat hayah, kehidupan, kemudian sifat ilmu, ya, kemudian sifat qudrah, dan lain sebagainya, yang itu merupakan sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin terpisah darinya. Adapun sifat fi'il adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala melakukan perbuatan tersebut dengan kehendaknya. Melakukan perbuatan tersebut dengan kehendaknya. Jadi sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala mewujudkan hal tersebut dengan kehendaknya, dan terkadang tidak. Nah, maka berkaitan dengan sifat kalam ini, apakah dia termasuk sifat dzatiyah atau termasuk sifat fi'liyah? Maka Syekh menerangkan dengan menjawab pertanyaan tersebut, amma bi'tibari ta'alluqi sifatil kalami bidzatillahi azza wa jalla wa ittisafihi ta'ala biha famin sifati dzatihi ka'ilmihi ta'ala. Nah, beliau mengatakan amma bi'tibari ta'alluqi sifatil kalami bidzatillah, adapun dengan tinjauan bahwasanya sifat kalam itu terikat, tergantung, ya, terikat dan tergantung, melekat pada zat Allah Azza wa Jalla, dan juga ditinjau dari bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam tersebut, di mana Allah Ta'ala senantiasa memiliki sifat kalam semenjak azali, ya. Tidak pernah Allah Ta'ala itu memiliki sifat bisu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memiliki sifat kalam. Famin sifati dzatihi, maka al-kalam merupakan sifat zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ka'ilmihi, seperti ilmunya Allah Ta'ala, ya. Kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, yang ilmunya tersebut senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terpisah dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan bal huwa min ilmihi wa anzalahu bi ilmihi wa huwa a'lamu bima yunzilu wa huwa a'lamu bima yunzilu atau bima yanzilu. Nah,
Kemudian beliau mengatakan bal huwa min ilmihi, bahkan huwa, dhamir kata ganti huwa di sini diterangkan dalam kitab Al-Fawaidul Masturah yang merupakan syarah dari kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah ini. Disebutkan bahwa yang dhamir kata ganti huwa di sini kembalinya kepada Al-Qur'an. Ini mengatakan bahkan Al-Qur'an itu merupakan ilmunya Allah Ta'ala. Nah, Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, dia merupakan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut dengan ilmunya. Jadi diterangkan di sana juga maksudnya bahwasanya Al-Qur'an tersebut berisi di antara ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti misalnya hukum-hukum tentang syariat, maka itu merupakan bagian dari ilmunya Allah Ta'ala. Tentang khobar-khobar, berita, kabar berita, ya, tentang perkara-perkara yang Allah beritakan dalam Al-Quran tersebut, maka itu juga termasuk bagian dari ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi Al-Quran merupakan bagian dari ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa a'lamu bima yanzil atau bima yunazzil atau bima yunzil. Bahkan Allah Ta'ala dialah yang lebih mengetahui terhadap apa yang dia turunkan. Nah, inilah tinjauan yang pertama, yaitu dari keterkaitan sifat kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala senantiasa memiliki sifat kalam, maka dia merupakan sifat zat. Ini sifat kalam ini merupakan sifat zatiyah. Ini tinjauan yang pertama. Wa amma bi'tibari takallumihi bimasyiatihi wa iradatihi fasifatu fi'lin. Adapun ditinjau dari berbicaranya Allah Ta'ala dengan masyiahnya, yaitu dengan kehendak dan iradahnya, fasifatu fi'lin, maka al-kalam ini merupakan sifat fi'il, yaitu sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan dengan dalil sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mewahyukan suatu perintah ataupun suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah Ta'ala berbicara dengan wahyu tersebut. Nah, maka kalimat ini atau hadis ini, ya, yang walaupun disebutkan dalam catatan kaki itu, ya, telah berlalu penyebutan hadis ini pada halaman 27, yang dia merupakan hadis yang dhaif, namun maknanya itu benar, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala apabila dia berkehendak untuk menyampaikan wahyu, maka dia berbicara dengan wahyu tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya takallum ini berbicaranya Allah Tabaraka Ta'ala terkait dengan iradahnya Allah Ta'ala, terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah akan berbicara, ya. Maka dari tinjauan ini, maka sifat kalamnya Allah Ta'ala dia merupakan sifat fi'liyah. Namun dari tinjauan bahwasanya adanya sifat kalam pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merupakan sifat zat, itu yang ada semenjak azali, sebagaimana ilmunya Allah Ta'ala ada semenjak azali. Nah, kemudian beliau mengatakan, walihada qala as-salafus salih rahimahumullah fi sifatil kalam, innahu sifatu zatin wa fi'lin ma'an. Oleh karenanya as-salafus salih rahimahumullah ta'ala, ya, berbicara tentang sifat kalam ini, mereka mengatakan tentang sifat kalam ini, innaha sifatu zatin wa fi'lin ma'an. Sifat kalam ini adalah sifat zat dan fi'il sekaligus, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah sekaligus. Artinya dari satu tinjauan maka dia dikategorikan sebagai sifat zatiyah, dari tinjauan yang lain maka dia dikategorikan sebagai sifat fi'liyah. Nah, fallahu subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu muttasifan bil kalami azalan wa abada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus-menerus bersifat dengan kalam. Ini maksudnya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam semenjak azali dan selama-lamanya. Sedangkan takallumuhu wa taklimuhu bimasyiatihi wa iradatihi. Sedangkan berbicaranya Allah Ta'ala, ya, takallumuhu wa taklimuhu, dan Allah Ta'ala mengajak berbicara kepada makhluknya, itu terjadi dengan masyiah Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala dan iradahnya. Nah, fayatakallamu idza syaa mata syaa wa kaifa syaa bikalamin yasma'uhu man yasha'u wa kalamuhu sifatuhu la ghayata lahu wa la intihaa. Nah,
Fayatakallamu idza syaa, maka Allah Ta'ala itu berbicara apabila dia berkehendak untuk berbicara. Mata syaa, dan kapanpun saja dia berkehendak untuk berbicara. Wa kaifa syaa, dan bagaimanapun caranya dia berbicara, maka Allah sesuai dengan kehendaknya. Bikalamin yasma'uhu man yasha'u, dan dengan ucapan, dengan kalimat-kalimat yang bisa didengarkan oleh siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah memperdengarkan kalimatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian wa kalamuhu sifatuhu, wa kalamuhu sifatuhu la ghayata lahu wa la intiha. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang keagungan sifat kalam ini, bahwasanya kalam Allah Ta'ala adalah sifat Allah Ta'ala, la ghayata lahu, yang tidak ada ujungnya, nah, wa la intiha, dan tidak akan ada akhirnya. Yakni sebagaimana dia adalah sifat zat Allah Ta'ala yang tidak akan lepas dari zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedangkan zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang azali dan abadi, akan terus ada, maka demikian pula sifat kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus ada, tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada akhirnya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Kahfi, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Allah mengatakan, katakanlah wahai Rasul, seandainya lautan itu merupakan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbku, itu untuk menuliskan firman-firman Allah Ta'ala, ucapan-ucapan Allah Ta'ala, lanafidal bahru, maka sungguh lautan itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Karena kalimat Allah Ta'ala sebagaimana tadi dikatakan, la ghayata lahu wa la intihaa, tidak ada ujungnya dan tidak ada akhirnya. Ya. Maka ketika lautan itu, anggaplah dia sebagai tinta untuk menuliskan kalam Allah Ta'ala, maka lautan tersebut akan habis duluan sebelum kalam Allah Ta'ala itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, dan seandainya pun kami datangkan dengan semisalnya, bertambah-tambahan lagi. Maksudnya kita lipatkan, Allah Ta'ala melipatkan jumlah dari lautan tersebut berkali-kali lipat, maka tidak akan bisa menghabiskan ini kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya apa yang ada di bumi ini yang berupa pohon-pohon itu seluruhnya berupa aqlam, berupa pena-pena untuk menuliskan kalimat Allah Ta'ala, menuliskan kalam Allah Ta'ala, wal bahru, dan lautan itu, yakni sebagai tintanya, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, yang Allah Ta'ala tambahkan setelah itu, yakni dengan 7 kali lipat lautan yang ada, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menunjukkan bahwasanya kalimat Allah Ta'ala sangatlah agung sekali, kan dia merupakan sifat Allah Ta'ala yang tidak ada habisnya. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim, dan telah sempurna kalimat Rabbmu secara benar dan adil. Ini firman Allah Ta'ala disifati di sini dengan 2 sifat, yaitu sidq dan adil, benar, jujur, dan adil. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan sidq di sini benar adalah dalam kabar berita yang Allah sampaikan dan janji-janji yang Allah Ta'ala berikan, maka itu adalah suatu hal yang benar, tidak akan ada kesalahannya. Sedangkan sifat yang kedua adalah adil, yaitu bahwasanya kalam Allah Ta'ala yang berkaitan dengan syariat-syariatnya, nah, merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang berkaitan dengan hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan satu hal yang adil, tepat, di mana Allah Ta'ala memberikan takdir sesuatu kepada makhluk yang tepat untuk menerimanya. Nah, Allah mengatakan la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwas sami'ul alim, dan dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang
bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini dari penjelasan penulis tentang bahwasanya sifat kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bisa dikatakan sebagai sifat dzatiyah apabila ditinjau dari keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah Ta'ala yang senantiasa melekat pada zat Allah Ta'ala dan tidak akan mungkin terpisah dari zat Allah Ta'ala. Dan dia merupakan sifat fi'liyah, sifat perbuatannya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berbicara kapan saja dia berkehendak dan ketika dia berkehendak dan bagaimanapun dia berkehendak. Ini sifat yang berkaitan dengan kehendak, masyiah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dari tinjauan ini merupakan sifat fi'liyah. Nah, inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.